Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Hari ini kalian akan belajar matematika bersama Bu Ilani Hayati. Hari ini kita akan belajar materi tentang balas permukaan, bangun ruang, sisi datar. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi hari ini berfokus pada KD 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, serta tercantum pada KD 4.9, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar melalui benda konkret. Yang kedua, anak-anak harus mampu menemukan turunan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Pertama, Bu Ila akan bertanya pada kalian sebelum pembelajaran dimulai membahas lebih lanjut materinya. Coba amatilah benda-benda di sekitar kalian yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar. Ya, benar sekali. Ada akuarium, ada dadu, ada kotak tisu, ada kotak kado, dan ada piramida. Selain itu, masih banyak lagi di lingkungan kita benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar. Materi berikutnya, Bu Ila akan membahas tentang kubus. Dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya seperti dadu. Dadu ini tiap rusuknya kita beri ukurannya, kita beri simbol S. Kenapa? Karena setiap rusuknya memiliki ukuran yang sama panjang dan sama besar. Dan jika tiap rusuknya ini kita belah, lalu kita buka, maka dadu ini terbentuk dari 6 persegi. Inilah yang dinamakan jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus ini, kita bisa menemukan rumus luas permukaan kubus. Jaring-jaring ini ada 6 luas persegi. Jadi untuk mencari rumus luas permukaan kubus, caranya sama dengan kita jumlahkan ke-6 luas bangun persegi tersebut. Atau bisa kita singkat dengan sama dengan 6 kali luas persegi. Di sini luas perseginya kita tahu adalah sisi kali sisi. Jadi kita tulis sama dengan 6 kali dalam kurung S kali S. Sama dengan bisa kita sederhanakan menjadi 6 kali S kuadrat. Inilah rumus luas permukaan kubus. Berikutnya, Bu Ila akan menjelaskan tentang mencari luas permukaan balok. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada kotak tisu. Di sini kotak tisunya kita beri simbol P untuk panjang, L
untuk lebar dan T untuk tinggi. Jika tiap rusuknya kita belah, maka kotak tisu ini terbentuk dari 6 persegi panjang. Seperti yang terlihat, itu dikatakan jaring-jaring balok. Lalu kita beri ukurannya, panjang, lebar, dan tingginya seperti tampak pada gambar. Dari jaring-jaring balok ini kita bisa menemukan luas permukaan baloknya, yaitu sama dengan ke-6 luasnya kita jumlahkan semua. Sama dengan kita kelompokkan luas 1 ditambah luas 5. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang sama. Lalu kita tambah luas 2 ditambah luas 4, kita kelompokkan karena memiliki ukuran yang sama. Berikutnya ditambah luas 3 ditambah luas 6. Kita kelompokkan karena memiliki ukuran yang sama juga. Berikutnya sama dengan 2 kali L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 2 kali L3. Berikutnya sama dengan 2 kali L1. L1-nya adalah panjang kali tinggi. Ditambah L2-nya yaitu lebar kali tinggi. Berikutnya yang L3 yaitu panjang kali lebar. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Inilah rumus luas permukaan balok. Berikutnya, Bu Ila akan menjelaskan tentang prisma. Prisma ini ada prisma segitiga karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Berikutnya ada prisma segi 4 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Berikutnya ada prisma segi 6 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Di sini Ibu memakai prisma yang segi 6 untuk mencari rumus luas permukaan prismanya. Caranya, bangun dari prisma segi 6 tadi, tiap rusuknya kita belah. Lalu disitulah terbentuk dari 2 bangun segi 6 dan 6 persegi panjang. Seperti yang terlihat pada gambar. Itu namanya jaring-jaring dari prisma. Dari jaring-jaring ini kita bisa menemukan rumus luas permukaannya. Coba kalian perhatikan segi 6 pada tutup tersebut berbentuk segi 6. Untuk mencari luas segi 6 ini yaitu sama dengan 6 kali luas segitiga karena segi 6 ini terbentuk dari 6 bangun segitiga. Dan luas segitiganya ini bisa kalian turunkan menjadi setengah kali alas kali tinggi. Untuk mencari luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas karena alas dan tutupnya bentuknya sama ditambah N kali luas persegi panjang. Banyaknya persegi panjang pada bangun prisma. N ini adalah banyaknya bangun persegi panjang. Atau kita bisa menulisnya luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Berikutnya, Bu Ila menjelaskan tentang limas. Ini ada limas segitiga, ada limas
segi 4, ada limas segi 5, dan masih ada limas yang lainnya. Di sini Bu Ila memakai limas segi 4 untuk mencari rumus dari luas permukaan limas. Dari jaring-jaring limas ini, limas segi 4 ini kita bisa mencari luas permukaannya, yaitu terdiri dari 1 bangun segi 4 dan 4 bangun segi 3. Jadi luas permukaan limasnya sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Inilah rumus dari luas permukaan limas. Untuk melatih kebinekaan global dan gotong royong, anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk menurunkan rumus luas permukaan prisma dan limas jika alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, segi 10, dan lain sebagainya. Berikutnya, untuk melatih kreativitas mandiri dan cara bernalar anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1 yaitu carilah satu benda sekitar yang termasuk bangun ruang sisi datar. Jika kalian sudah menemukan benda itu, berikutnya gambarlah jaring-jaring benda yang telah kamu temukan di soal nomor 1. Dan setelah itu, hitunglah ukuran benda yang telah kamu temukan, panjang, lebar, dan tingginya. Berikutnya, hitunglah luas permukaan benda yang telah kamu temukan. Sekian pembelajaran matematika dari Bu Ila. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun penulisan pada penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.